Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman lainnya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang dimulai dari metode single exponential smoothing sampai dengan keterbatasan dan kelebihan metode eksponensial, atau yang bisa kita katakan kelebihan dan kekurangan. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang metode single exponential smoothing, di mana peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Metode ini merupakan prosedur perbaikan terus-menerus pada peramalan terhadap objek pengamatan terbaru. Metode peramalan ini menitik beratkan pada penurunan prioritas secara eksponensial pada objek pengamatan yang lebih lama. Metode peramalan ini hanya dapat memprediksi dari data dengan bentuk olah data horizontal. Perumusan metode hitung single eksponensial bisa kita lihat bahwa yang pertama kita harus menentukan alfanya, lalu yang kedua untuk memperhitungkan peramalan pertama itu F2 sama dengan X1, lalu yang ketiga itu memperhitungkan peramalan periode berikutnya Ft plus 1 sama dengan alfa kali Xt plus 1 min alfa dikali dengan Ft nya. Selanjutnya itu ada single exponential smoothing atau single exponential smoothing metode adaptif, di mana metode single exponential smoothing ini dapat digunakan jika data yang diteliti merupakan bentuk data horizontal menurut ADN 2018. Data horizontal merupakan data statistika yang fluktuatif atau naik turun, tetapi masih berada pada bagian rata-rata hitung atau mean. Metode ini hanya dapat memprediksi satu periode setelahnya. Jika yang asli terdapat 12, maka hanya dapat memprediksi pada periode ke-13. Begitu juga jika yang asli terdapat 10, maka dapat memprediksi data ke-11-nya saja. Nah, kita bisa lihat bahwa rumusnya cukup banyak, di mana keterangan dari rumus itu adalah Ft itu sebagai periode, Xt plus 1 min alfa dan nilai aktual time seriesnya, Ft plus 1 adalah peramalan pada waktu, dan T plus 1 alfa sama dengan konstanta perataan antara 0 dan 1. Selanjutnya yang ketiga ada double exponential smoothing metode linear satu parameter dari Brown. Metode eksponensial ganda satu parameter dari Brown merupakan pemulusan yang memperhitungkan pemulusan eksponensial tunggal dan pemulusan eksponensial ganda. Pola data yang dapat diperhitungkan dengan metode ini yaitu pola data tren menaik menurut Aden dan Jauzi tahun 2019. Perumusan untuk memperhitungkan double exponential smoothing metode satu parameter dari Brown yaitu sebagai berikut. Yang keempat ada double exponential smoothing dua parameter dari Holt. Metode pemulusan eksponensial linear dari Holt pada prinsipnya serupa dengan metode Brown, kecuali bahwa Holt tidak menggunakan persamaan pemulusan berganda secara langsung. Sebagai gantinya, Holt memuluskan nilai tren dengan parameter yang berbeda dari parameter yang digunakan pada deret yang asli. Ramalan dari pemulusan eksponensial linear Holt didapat dengan lebih fleksibel karena menggunakan dua konstanta pemulusan, atau dengan nilai antara 0 sampai 1 dan 3 persamaan. Perhitungan pemulusan pada data Kt yaitu sebagai berikut. Perhitungan nilai konstanta atau nilai kemiringan atau gradien digunakan persamaan sebagai berikut. Bt sama dengan buka kurung St dikurang St dikurang 1 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikurang Y tutup kurung Bt dikurang 1. Dan B1 sama dengan buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung ditambah X4 dikurang X3 tutup kurung 2. Perhitungan peramalan atau prediksinya digunakan persamaan sebagai berikut. Ft ditambah M sama dengan St ditambah Btm. Keterangannya, St adalah data pemulusan pada periode Kt. Bt adalah tren pemulusan pada periode Kt. Ft ditambah M adalah peramalan pada periode Kt tambah M. Dan yang kelima, metode rata-rata bergerak sederhana. Peramalan dengan metode ini didasarkan pada proyeksi serial data yang dimuluskan dengan rata-rata bergerak. Secara matematika, rumus peramalan dengan metode rata-rata bergerak sederhana sebagai berikut, di mana
X adalah data observasi periode T, N adalah panjang serial waktu yang digunakan, Ft tambah 1 adalah nilai peramalan periode T ditambah 1. Di sini ada pengertian moving average atau rata-rata bergerak dan rumus moving average. Moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu atau data-data historis. Dalam manajemen operasi dan produksi, kumpulan data di sini dapat berupa volume penjualan dari historis perusahaan. Periode waktu kumpulan data tersebut dapat berupa tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Rumus moving average atau rumus rata-rata bergerak. Rumus moving average atau rata-rata bergerak adalah sebagai berikut. MA sama dengan sigma X dibagi jumlah periode. Keterangan MA, moving average, atau sigma X sama dengan keseluruhan penjumlahan. Jumlah periode sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak atau dapat ditulis dengan MA sama dengan dalam kurung N1 tambah N2 tambah N3 tambah titik-titik dibagi N. Keterangan MA moving average, N1 sama dengan data periode pertama, N2 dapat periode kedua, data periode kedua maksudnya, N3 data periode ketiga, dan seterusnya. N sama dengan jumlah periode rata-rata bergerak. Dan di sini yang terakhir, keterbatasan dan kelebihan metode eksponensial. Permasalahan umum yang dihadapi apabila menggunakan model pemulusan eksponensial adalah memilih konstanta pemulusan yang diperkirakan tepat. Adapun panduan untuk memperkirakan nilai A yaitu antara lain 1. Apabila pola historis dari data aktual permintaan sangat bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu, kita memilih nilai A mendekati 1. Biasanya dipilih nilai A sama dengan 0,9. Namun, pembaca dapat mencoba nilai A yang lain yang mendekati 1 seperti 0,8, 0,99 tergantung sejauh mana gejolak dari data itu. Yang kedua, apabila pola historis dari data aktual permintaan tidak berfluktuasi atau relatif stabil dari waktu ke waktu, maka kita memilih nilai A yang mendekati 0. Katakanlah A sama dengan 0,2, 0,05, 0,01 tergantung sejauh mana kestabilan data itu. Semakin stabil nilai A yang dipilih harus semakin kecil menuju ke nilai 0. Kelebihan utama dari metode exponential smoothing adalah dilihat dari kemudahan dalam operasi yang relatif rendah. Ada sedikit keraguan apakah ketepatan yang lebih baik selalu dapat dicapai dengan menggunakan QS, quantitative system, ataukah metode dekomposisi yang secara intuitif menarik. Namun dalam hal ini jika diperlukan untuk rute item. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak dimengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.